Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sumalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Teman-teman sekalian yang berbahagia, baiklah pada kesempatan yang baik ini kita akan belajar bersama tentang keutamaan kita beribadah pada malam hari atau yang sering dikenal dengan Qiyamul Lail. Allah Subhanahu wa taala berfirman walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyamah, yaitu orang-orang yang bermalam atau yang beribadah pada malam hari kepada Tuhannya sujjadan wa qiyamah, dengan mereka melaksanakan sujud, dengan mereka berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada malam hari. Teman-teman semuanya yang berbahagia, selain kita menjalankan ibadah sholat yang sifatnya wajib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Rok'atani yarka'uhumal abdu fi jawfil lail khairun lahu minad dunya wa ma fiha." Yaitu tentang keutamaan sholat beribadah pada malam hari, bahwasanya 2 rakaat yang itu dilakukan oleh seorang hamba pada malam hari bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada dunia seisinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, "Alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'bus sholihin qablakum." Kalian usahakanlah untuk senantiasa mendirikan sholat pada malam hari, beribadah pada malam hari. Fa innahu da'bus sholihin qablakum. Itu adalah kebiasaan orang-orang yang soleh sebelum kalian. Lalu sesuai dengan realitas kita di mana sulit bagi kita untuk menjalankan ibadah pada malam hari, Imam Al-Ghazali menawarkan kepada kita tentang hal-hal yang memudahkan bagi kita untuk Qiyamul Lail atau untuk beribadah pada malam hari. Apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali salah satunya adalah alla yuksirul aqla fayuksirus surba fayahlibuhu an-naumu. Jadi janganlah kita itu terlalu banyak makan. Janganlah terlalu kita itu memperbanyak asupan. Fayahlibuhun naum, maka kemudian orang itu akan mudah mengantuk. Dan ketika sudah tertidur, dia akan kesulitan untuk tersadar dan bangun. Wa minha alla yatruka al-qailulata bin nahari fa innahu sunnatul isti'anah ala qiyamil lail. Jadi tips yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali selain yang pertama tadi untuk mengurangi asupan supaya tidak terlalu kenyang kalau kita ingin bangun malam, itu adalah alla yatrukal qailulah. Jadi jangan sampai kita meninggalkan qailulah, sedikit atau sejenak tidur pada siang hari. Karena ketika kita tidur sejenak pada siang hari, menyempatkannya itu akan memudahkan kita, akan menolong kita, akan memudahkan kita ketika kita tidur pada malam hari untuk bangun dan untuk melaksanakan Qiyamul Lail. Kemudian di antara itu adalah juga dengan mempelajari tentang keutamaan Qiyamul Lail sebagaimana tadi sudah saya jelaskan. Sehingga itu akan mendorong dirinya, akan menjadi pelecut, akan menjadi motivasi bagi dirinya. Kemudian juga memahami tentang bahwasannya nikmat atau taladzud bil munajah, nikmatnya suatu munajat pada malam hari
itu akan nyata pada dirinya, dia bisa merasakan itu, dan pada akhirnya dia akan termotivasi dengan mudah untuk bangun pada malam hari karena akan melakukan suatu ibadah yang itu sangat nikmat, yaitu munajat pada malam hari. Rekan-rekan semuanya yang berbahagia, ada semacam pertanyaan, bagaimana mungkin kita merasakan suatu kenikmatan ketika kita itu beribadah kepada Allah pada malam hari. Kita bisa merasakan nikmat misalkan ketika kita bersanding dengan sesuatu yang nyata, bisa kita sentuh, atau suatu makanan yang bisa kita makan, itu kita bisa merasakan nikmatnya. Tapi bagaimana dengan Allah? Bagaimana kita merasakan nikmatnya kita itu bersanding atau ada dengan suatu zat atau eksistensi yang itu tidak ada, yang tidak bisa kita lihat, yang tidak bisa kita sentuh. Bagaimana mungkin kita itu bisa merasakan kenikmatannya? Maka kemudian para ulama mengatakan bahwasannya fa'lam annahu law kana al-jamilul mahbub wara'a sitrin aw kana fi baitin mudlimin lakana al-muhib yatalazzat bi mujawaratihi. Para ulama meminta kita untuk menganalogkan. Andaikan kita itu mencintai seseorang, yang seseorang itu tidak terlihat di balik tabir, di balik tembok, atau orang itu jauh yang tidak bisa kita akses, apakah kita bisa merasakan senang? Apakah kita bisa merasakan nikmat? Padahal kita tidak bersanding, padahal kita tidak melihat. Maka itu tetap bisa kita rasakan. Kita tetap mencintai orang yang tidak terlihat. Kita tetap merasa nikmat dengan orang yang tidak bisa kita lihat, yang itu ada di balik takbir, tetapi hati kita tetap senang, hati kita tetap merasakan nikmat. Begitulah kedekatan kita dengan Allah, suatu zat yang tidak terlihat oleh mata kita, tetapi bisa terlihat oleh kacamata batin kita. Para ulama dahulu kala membagi malam itu ke dalam beberapa bagian. Ada setidaknya 6 para ulama itu membagi waktu-waktu malamnya itu. Di antara mereka, satu malam itu mereka bagi satu untuk beribadah pada keseluruhan malam. Mereka ihya'u kullil lail, mereka menghidupkan seluruh batas waktu malam itu untuk beribadah kepada Allah. Itu dilakukan oleh orang-orang yang hanya mengabdikan dirinya untuk beribadah, mendekatkan dirinya dengan Allah dan merasakan nikmatnya munajat itu. Seakan kenikmatan-kenikmatan duniawi yang lainnya itu tidak bisa mengalahkan kenikmatan dirinya itu bermunajat kepada Allah. Maka dia hanya ingin merasakan nikmatnya munajat dengan Allah itu. Maka ia menghabiskan seluruh malamnya itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di antara ulama yang membagi waktu malam itu menjadi 2. Setengahnya untuk istirahat dan setengahnya dia habiskan untuk taqarrub munajat kepada Allah. Ada yang membagi waktu malamnya itu dia hanya bermunajat kepada Allah pada sepertiga malamnya. Andaikan malam itu dimulai pada pukul 7, maka kemudian dia memulai munajat malamnya itu pada pukul 1 misalkan, untuk sampai nanti menjelang waktu fajar. Yang keempat, mereka yang menghabiskan waktu malamnya itu untuk beribadah itu adalah 1/6 waktu malamnya. Ada di antara mereka itu yang tidak membagi-bagi waktunya, tetapi kapan dia bisa beribadah pada malam harinya, maka dia akan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak di awal malam, tidak di pertengahan malam, dan juga tidak di akhir malam. Kapan saja dia bisa bermunajat, entah itu di awal, di pertengahan, atau di akhir, dia bermunajat kepada Allah tanpa membaginya
untuk selalu bermunajat, misalkan di sepertiga malam atau setengah malam atau satu malam utuhnya. Kemudian yang keenam, ayyakuma miqdaro arba'i raq'atin aw raq'ataini. Ini adalah tingkatan terendah bagi orang-orang yang bermunajat kepada Allah pada malam hari, sekedar waktu cukup malam hari itu untuk mengerjakan 4 rakaat atau 2 rakaat. Ini adalah tingkatan terendah bagi kita ketika kita membagi malam kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menghabiskan seluruh malamnya untuk bermunajat, ada yang menghabiskan setengah malamnya untuk bermunajat, ada yang menghabiskan sepertiga malamnya untuk bermunajat, ada yang seperenam malamnya untuk bermunajat, ada yang tidak membaginya, tetapi kapan saja pada waktu malam dia bermunajat, dia maka bermunajat. Dan yang keenam adalah mereka yang membagi malamnya itu untuk bermunajat kepada Allah, sekedar untuk bisa melaksanakan barangkali 2-4 rakaat. Ini juga masih termasuk qiyamul lail, dirinya menjalankan ibadah pada waktu malam. Yang mana keutamaan beribadah pada waktu malam, sebagaimana tadi saya jelaskan, itu adalah kebiasaan sebagaimana orang-orang yang soleh dulu melaksanakan. Bahwasanya beribadah pada malam hari itu melebihi keutamaan dunia dan apa yang ada di dalamnya atau seisinya. Demikian teman-teman yang berbahagia, semoga bermanfaat penjelasan tentang keutamaan kita beribadah pada malam hari, menyempatkannya sebagaimana para ulama dulu membagi malam-malamnya itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun hanya dengan melaksanakan 2 atau 4 rakaat. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.